Hey, pada video kali ini saya akan membahas tentang Instagram bot dari exclusivebot.net. Nah, ini saya udah install, udah download juga. Jadi ini namanya iGram, yang buat pertama kali mungkin agak sedikit sulit karena dia harus install NetFramework, tapi nggak masalah karena ada tutorialnya nanti. Nah, ini sudah saya install dan hasilnya seperti ini setelah update juga. Cukup besar juga update-nya ya. Ini filenya. Ada changelog, ada license dan macam-macam. Kita pilihnya the igram.x. Oke, diklik. Oke, klik yes. Oh iya, satu pesan kalau misalnya baru pertama kali nggak bisa langsung klik oke aja, tapi harus setting dulu. Masuk ke bagian properties, lalu pilih compatibility. Nah, ini di checklist-checklistin dulu. Terutama run this program as administrator ya. Oke, memang agak sedikit sulit tapi ya nggak apa-apa, kita bisa pelajarin itu. Gitu. Oke, ini tampilannya seperti ini, tampilan apa botnya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ini gak bisa di itu ya, gak bisa bikin shortcut di desktop. Oh iya, kalau mau bikin shortcut di desktop sih sebenarnya gampang, biar otomatis ya mas. Iya, nggak otomatis kayak gini. Jadi memang harus manual. Ya itu nggak masalah karena kita bisa langsung buka di foldernya. Oh iya mas, makasih mas, aku kan gak ngerti. Oke, nah itu juga ada. Ini ada file-filenya, ada masuk bukan file, menu-menunya. Ada research, scrap, follower, komentator, mass uploader, setting dan note. Yang pertama yang kita harus setting, ya jelas kita setting dulu akunnya. Akun Instagramnya masukin. Contoh saya mau masukin ya. Nah, sayangnya passwordnya nggak ketutup di sini. Jadi ya nanti saya ganti kok passwordnya, tenang aja. Kalau mau coba nggak bakal bisa kok. Oke. Ini jadi ada settingannya. Jadi block any keyword. Misal saya mau masukin ngeblok kata porno. Ya gitu-gitulah, atau kata-kata kasar yang lainnya. Oke, ini setting delay, kita bisa setting delay. Misalnya kita mau komen tiap berapa detik, kita bisa masukin. Kita mau komennya per 20 detik baru bisa komen lagi, biar nggak terlalu ketahuan ini begitu kayak bot gitu. Dan ini ada settingan per followernya, kita bisa follow berapa akun setiap menit. Saya yang biasa-biasa aja, contohnya saya bikin 30 account every minute ya, every 1 minute. Oke. Klik save setting, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya mas. Iya. Mas kalau delaynya terlalu cepat, misalnya 1 second ya? Iya. Kira-kira kena penalti nggak sama itu? Misalnya diblokir nggak bisa follow berapa menit gitu atau gimana? Sayangnya di sini nggak ada default settingnya, jadi kita nggak tahu berapa. Takutnya tapi gitu mas. Tapi di sini ada tampilannya di note-nya ya. Jadi kayak misalnya kita juga tidak boleh lebih 20 orang sekaligus dalam 1 jam. Mestinya akan lebih baik kalau misalnya di settingan ini ada rekomendasi settingnya kayak gitu. Iya. Jadi ada sebenarnya sih di note-nya, tapi kan nggak semua merhatiin di sini. Oke. Kalau misalnya terlalu cepat juga ntar ketahuan Gitu ya. sama Instagram. Oke. Ini kita save setting. Ada lagi yang tanya? Mas ini gak bisa di full screen ya, ke maximis gitu. Iya, Oh bisa, iya, mas. ini nggak bisa. Kecil banget, gue gak kelihatan, serius mas. Oke, bisanya cuma di minimize to tray. Jadi tampilannya muncul ke sini. Kayak gitu. Kurang nih tampilannya. Nggak ada jendela maksimasnya mas ya? Iya, tapi nanti bisa di submit untuk developernya, ya. Habis itu setelah klik setting, ini ada beberapa pilihan untuk melakukan buatnya kayak research, scrap, follower, kompetitor, mass uploader. Nah, kita research dulu. Ya. Research mas. Oke, nah ini ada 2 pilihan, scrap for research by username atau by hashtag. Saya mau coba yang by hashtag dulu. Nah, hashtag misalnya saya mau jualan tentang ya cari barang-barang ready stock deh gitu kan. Bisa ready stock kayak gitu. Ready stock misalnya aja. Pakai tanda hash nggak mas di depannya? Nah, ini kita coba dulu. Download all image. Ya, saya mau download all image-nya di sini. Oh, bisa download ya mas ya? Jadi bisa langsung ke download nantinya, oke? Nah, Iya. nih hasil scrapnya saya masukin ke sini. Down. Kita cancel dulu ya. Ini bisa di-download, tapi nanti setelah kita klik run. Ini memang nggak ada penjelasannya kayak gimana. Pemularannya kurang tepat ya mas ya? Iya, Bagusnya kurang. di bawah kayaknya ya mas. Agak
Saya tadi nyari Agak bingung Mas. ya, agak bingung Iya. tapi nggak masalah kalau misalnya udah ada baca tutorialnya. Gitu. Ini klik run, nanti dia keluar nanti scrap by research by hashtag, nanti keluar hashtag-hashtagnya ya. Kita tungguin. Ya, ini ada tombol progress barnya, loading tool is progress. Itu ada token for scraping. Oke. Ini pakai token Mas. Kayak gitu, tungguin aja. Ya. Kita tunggu. Nah, ini memang cukup lama mungkin karena banyak hashtagnya. Kayak gitu. Ya. Kita nggak tahu ini udah berapa persen ya Mas. Bagusnya kasih progress bar kali ya Mas di tengah Mas. Iya, jadi ada Udah berapa berapa persen sudah gitu. berapa yang nggak Iya. ambil ya. Jadi oke, nanti dikasih masukan juga untuk Mungkin versi developernya. berikutnya bisa kali ya Mas ya. Iya. Oke. Ini versi 1.4 ya Mas? Versi yang pertama apa udah yang keberapa Mas? Hmm? Ini Ini- yang dipublish untuk saat ini, tapi kemarin di-update lagi. Kayak gitu-gitu. Ntar juga bakalan banyak update lagi kok. Ini lama kira-kira karena speknya apa? Karena koneksi internetnya Mas? Atau emang jumlah yang di scrap terlalu banyak Mas? Kemungkinan sih karena hashtagnya, soalnya laptopnya cukup Sudah baik selesai di sini. kayaknya Mas. Oh Nah, sudah tuh. selesai. Heeh. Ya 2 menitan ya Mas ya. Internet juga di sini cukup baik karena sudah 25 Mbps. Wow. Ya, laptopnya juga ROG RAM-nya ya, Mas? 8 GB kayak gitu. Jadi nggak ada masalah di bagian laptop ataupun internet. Jadi ini karena memang hashtagnya cukup banyak di sini ya. Kayak gini ya. Ini tampilannya kayak foto-foto yang sudah dapat nih kayak gini. Yang ready stock ini ya kayak gini-gini. Like-nya masih kosong. Kita bisa sortir di sini nih. Nah, like tertinggi 2. Nah, ini create time-nya hari ini berarti yang diambil. Yang Jadi nggak terbaru ya, yang Mas? terbaru gitu. Jadi nggak bisa dilihat yang lama-lama. Kayaknya kayak gitu. bakal lama banget nih Mas kalau semuanya diambil Mas. Iya kan? Nah, tapi ini bisa ada fiturnya download all image. Jadi keambil semua Oh, image-nya. gitu. Contohnya kita buka ya, download all image. Nah, kan nanti otomatis keambil semua. Hasil scrap saya masukin di sini, klik OK. Nah, ini lagi proses. Ini semua Mas? Iya. Atau yang muncul yang di- ada muncul di sini nih, preview di sini. ya. Oh. Gitu. Ini ada linknya, ada macam-macamnya. Research-nya bisa by hashtag, nanti kita praktekin yang by username. Oke. Kira-kira nanti hasil Mas, Apa? kira-kira nanti hasil gambarnya bisa kita pakai buat apa ya Mas? Kalau kita gambarnya udah terkumpul nih berdasarkan hashtag yang kita taruh tuh, nanti gambarnya bisa kita manfaatkan untuk apa, atau posting atau apa? Misalnya di hashtag-hashtag yang umum kita bisa manfaatin lagi. Kalau misalnya hashtag untuk penjualan, kita bisa research untuk produk apa sih yang lagi rame sebenarnya Oh, kayak gitu. gitu. Jadi kita bisa lihat yang paling banyak like-nya kayak gimana, terus yang komennya gimana. Nah, kita bisa Oh iya iya. misalnya lagi rame produk tas Korea. Hmm. Nah, kita bisa ikutan ke sana. Bisa buat analisis ya Mas ya kita. Iya, oh, untuk ini menganalisa apa atau ini? lebih tepatnya sih research. Ya Hmm, beneran iya, research. bener. Iya. Research apa sih yang lagi rame kayak gitu. Nah, sambil tungguin. Keren. Nah, oke, ini proses masih 60%. Nah, ini baru ada nih, kelihatan prosesnya sudah 60%, tinggal berapa? Ini bawaan Windows kayaknya Mas. Heeh. Oke, tunggu sebentar lagi. Masih 15 detik lagi, tapi belum jalan-jalan. Kita cek lagi, ya. Kita lihat hasil scrapnya udah ada yang keambil belum sih sebenarnya, gitu ya. Ups, tadi kepencet. Hasil scrap ya tadi filenya. Hasil scrap. Nah. Oh, udah mulai masuk tuh, ada beberapa foto nih hasilnya. Tuh, ya ini barang-barang yang tadi kan saya nulisnya ready stock. Cantik ya Mas. Ya, gitu lah. Nih, barang-barang ready stock. Bagus Mas. Mas. Oke lah, ya gitu ya. Nanti bakalan itu ya kita skip aja, itu yang penting udah jelas ya.
Oke, cancel dulu. Memang cukup lama. Hmm. Ini tadi research by hashtag. Ada lagi fitur research by username. Ya, contoh apa ya? Kita masukin username-nya. Oke, Kalau kita coba. username- Misalnya username ini kita tahu kompetitor kita siapa kayak gitu. Kita Mm-mm. bisa masukin research dari sini. Oh, gitu. Orang itu biasa update dengan hashtag apa sih sebenarnya? Kita bisa research di situ. Ini contoh asal aja. Masukin, klik run. Nanti kita tahu orang ini tuh siapa, pakai hashtag apa aja paling banyak gitu. Oh, gitu. Misalnya ya ini dia paling sering pakai update hashtag fashionable smart kayak gitu. Jadi ketahuan. Nah, ini contoh ke akun personal seseorang. Tapi kalau misalnya akun jualan kan ketahuan nih. Misalnya jualan jilbab atau jualan apapun. Iya. Jadi ketahuan dia sering pakai hashtag apa dan kita bisa manfaatin juga ikut-ikutan pakai hashtag tersebut. Gitu. Atau buat bahan yang lainnya lagi menggunakan hashtag ini. Oke, ada lagi ditanya? Ini kenapa kalau kita milih research by username, kita nggak bisa nge-grab image? Itu kenapa kira-kira? Nah, ini research by username ini hanya untuk research berdasarkan hashtag. Jadi hashtagnya kan udah ketahuan nih. Misalnya hashtagnya fashionably smart kayak gitu, nanti baru kita research by hashtag jadi satu-satu. Oh, gitu. Jadi username dulu, terus udah ketahuan dia sering pakai hashtag apa, baru kita ambil Jadi saling gambar-gambarnya. mendukung ya. Coba Iya, Mas praktekin gitu. Mas, yang itu hashtagnya fashionable yang mana smart. Oke, kita coba ya. Iya, apakah ada akun dia gitu? Oke, kita copy, kita research by hashtag. Nah, Oke. Oke, kita run lagi di sini di atas. Nah, dia loading lagi. Oke, sambil nunggu. Ini lagi proses build data, jadi dia ngambilin lagi. Bot ini langsung cari produk-produknya, hashtagnya berdasarkan hashtag. Nah, ini muncul nih, udah down nih. Wah, kosong ternyata dari hashtag. Ada tuh. Tuh, ada ya. Ada 18 tag. Nah, kita bisa sortir nih. Nah, ini paling besar, yaitu ada 4000 like. Nah, ini produk apa nih? Mobil. Oh, Ini endorse mobil sebenarnya. Oh, Mas. endorse mobil. Jadi, ya tuh kelihatan ya. Ada 3000 like macam-macam. Nah, ini contohnya, dan kalau misalnya ini produk kita bisa Ini berarti kalau kemungkinan saya punya usaha apa gitu ya. Saya pengen endorse seseorang, kita bisa nyari juga kali kayak gini Mas. Iya, Ya? Orang-orang kayak gitu. ini mungkin yang bisa kita dapat. Bisa di endorse juga, bisa dikontak. Gitu ya Mas. Nah, Lumayan kayak gitu. baru itu, Mas. Nah, oke, ya itu contohnya. Ini baru satu fitur loh. Masih ada fitur-fitur yang lainnya lagi. Ya. Kita tahapan research seperti itu. Oke. Masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan scrap. Oke, kita masuk ke tahapan scrap. Oke. Ini ada for comment get by hashtag, ada for follow get by hashtag, ada juga scrap kompetitor follower. Contoh, saya mau ngambil kompetitor yang lain kayak gitu. Ini bisa diambil di sini. Ini juga di sini gini-gini. Nah, misalnya saya mau ngambil kompetitor yang Rahel tadi ya. Contoh, Rahel Sutanto ya tadi. Followersnya ya Mas. Iya, copy, masukin di sini. Iya. Nah, saya pengen ngambil followersnya. Ya. Maksudnya Mas? Scrap kompetitor follower. Iya, iya. Misalnya Rahel Sutanto ini followernya ada berapa sih tadi? Saya kurang, itu tadi 60 ribuan kan ya? Iya, sekitar Nah, itu keambil semua. Ntar jadi follow Mestinya. kita akun Muncul kita. datanya. Enggak muncul datanya Muncul datanya. aja. Kita Baru bisa nanti kita follow bisa manual kan? follow bukan Atau manual, ada ya? ada fiturnya untuk otomatis follow. Yang penting kita udah dapat datanya dulu. Yuk, daripada terus ngobrol langsung iniin aja. Oke, Tes ya. kita lihat. Klik scrap, nanti muncul hasilnya ada di sini. Nah, tadi kan ada 60 ribu, nggak mungkin dong kita ambil semua cukup lama. Kita batasin aja. Contoh saya pengen batasin singkat aja 50 aja. Buat ngecek aja ya Mas. Buat ngecek aja, sekedar cek. Nah, ini tadi langsung klik OK. Ini loading tools is progress. Nah, udah done, udah selesai, ya. Tuh, ini tampilannya tuh. Ya. Kayak gini tuh. Jadi banyak lah. Ada 50 tadi kan saya targetinnya. Gitu. Oke? Iya Mas. Sip, nih tuh ada. Ada. Klik save. Ya, bisa klik save, nanti taruh di sini. Oke. Nah, lagi ada sedikit hal yang mesti diimprove di bot ini karena
dia nggak bisa otomatis langsung save ya. Kita harus buat notepadnya dulu. Contohnya seperti ini. New ya. Oh gitu. Pilih teks dokumen, lalu tadi mau apa? Follower Hael Sutanto 50 follower. Kita nulis dulu di sini. Oh, Jadi gitu. nggak bisa otomatis. Belum. Mungkin di versi selanjutnya bakalan di-improve hal ini. Oh iya, itunya open ya, bukan save. Iya, itu open bukan save. Nah, setelah sudah jadi, nah ini kan 0 KB nih ya. Berarti masih kosong isinya. Kita klik yang ini, Terus nge-save-nya? klik open. Nah, Baru baru save. kita klik save. Oh, Kayak gitu. Oh. Nah, ini udah ada kisi kan, nih 3 KB berarti sudah terisi dengan listnya. Oh, Memang agak tricky ya, Mas, sedikit ya? Agak tricky ya, Mas. Jadi iya. create file manual ya, softwarenya nggak bisa create file intinya. Iya. File. Ya. Nah, ini ada lagi di sini for follow, get by hashtag. Nah, formatnya sama aja kayak tadi. For comment, get by hashtag. Hashtagnya bisa nggak cuma satu tapi banyak di sini. Oh, bisa langsung banyak. Ini juga nih. Batasin ini juga. koma ya, Mas? Oh, Iya. atau per line. Ini untuk di follow, ini buat for comment untuk comment. Follow kita udah ngambil by kompetitor follower ya. Jadi yang hashtag kurang lebih sama formatnya. Jadi di skip aja. Tinggal yang ini for comment. Jadi untuk komen sama untuk follow. Nanti kita buat biar praktek yang follower sama komentator ya. Nah, saya mau ngambil hashtag apa nih untuk di komen nih? Kira-kira. Baju Korea coba, Mas. Coba baju Korea. Ada ide lain yang berkaitan dengan Korea? Drama Korea, Mas. Enggak, itu terlalu jauh. Enggak, Yang ini berkaitan tentang gambar ya. penjualan toko online kalau bisa, baju Korea atau apa ya? Tas branded, Mas. Oh, boleh, tas branded mungkin kena dah. Contohnya kayak gini, dah kita klik scrap ya, kita coba scrap. Nah, ini muncul nih. Cepet banget ya. Oh, kayaknya itu apa? Salah nih hashtagnya. Kita harus memang harus Oh, Mas, sebenarnya kayaknya riset ini dulu per line, hashtagnya. Mas. Nggak pakai koma, tadi ada tulisannya per line. Oh gitu ya tadi Iya. ya. Ini hashtag without ini coba ya. Per line. Per line. Coba apa? Tas branded. Iya. Nyambung. Oh iya ini jadi nggak pakai hashtag lagi ya ininya. Scrap coba. Nyambung kah? Baru keluar. Ya. Ini muncul nih resultnya ya. Tadi kan kita udah batasin nih. Kita klik save result. Lagi kita tulis lagi, kita buat lagi, ulangi yang format yang kayak tadi, bikin teks, lalu pilih ini baju Korea ya, baju Korea, dah, klik yang ini, klik open, klik save lagi, nanti dia bakalan masuk ya, sudah ada 2 KB ya, oke. Kita praktekin ke tahapan yang kedua, selanjutnya ketiga yaitu follower, kan tadi udah ngambil ya, pilih ini ada 2, follow sama unfollow. Ini follow dan unfollow. Kita karena memang belum ada follower, kita pilihnya follow ya. Insert any username for follow. Sayangnya belum ada fitur load di sini. Jadi kita paste ya, Mas. Dan meskipun ngambil dari sini dia nggak bisa copy paste di sini. Jadi kita harus copy paste. Buka folder yang tadi. Buka ya, folder yang tadi gitu. Kayak gini contohnya. Instagram bot ya, Instagram. Ups, mana tadi ya? Follower ya tadi. Ini 50 follower Hael Sutanto nih ada. Ya, ups, winnernya kepencet tadi. Kita copy. Ya, kita copy, masuk ke Instagram botnya. Nih, dah. Terus klik apa? Klik run lagi. Nah, iya. Oke, saya mau kasih lihat dulu follower saya berapa. Jadi saya harus kasih lihat dulu. Tadi akun yang saya pakai akun ini, Salwanita Shop ya, akun Salwanita Shop. Ya. Oke, ini akunnya ya. Followernya baru 15 ya. Oh iya. Followingnya baru 15, bukan. Berarti kosong ya, Mas. Masih kosong ya. Kita coba dengan botnya ini. Oke. Kita klik ini run. Nah, ini status ideal. Start following login to your account. Tadi ya saya sudah setting dulu ya masuk. Jadi dia lagi login dulu nih sekarang.
ngecek apa akunnya salah password atau enggak. Hmm. Gitu. Ini lagi tes, dia lagi coba masuk. Ya. Sambil nunggu kita coba lihat lagi hasil yang tadi. Apakah dia sudah masuk? Ah, ini udah. Following account on progress. Nah, following maksimal di ini 200. Ya, ini ya kita buka, kita refresh coba udah mulai masuk atau belum. Tadi 15 ya, kita lihat sama-sama itu 15. Oke. Nah, ini mulai. Oh, nah naik 1. Ya, masih on progress. Oh iya, baru 1%. Kayak gitu. Oke, kita tunggu. Nah. Nah. Nah, saat menjalankan bot ini sebaiknya program-program yang lain juga diberhentiin. Ini kenapa cukup lama karena sambil ngerekam juga. Jadi ada software yang sambil berjalan bareng yang cukup berat dua-duanya. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau misalnya nggak direkam atau misalnya RAM-nya lebih bagus lagi, ini lebih oke lagi hasil progresnya. Oke. Terus kalau misalnya tidak punya komputer yang cukup memadai kayak gitu, disarankan menggunakan VPS. Jadi bisa sewa server gitu. Jadi installnya di itu. Nah, ini materinya sudah agak beda lagi kayak gitu. Iya. Ada ide lagi? Ada pertanyaan itu mengenai softwarenya sambil kita nunggu? Apa? Tentang progresnya atau kayak gimana? Ini agak lama sebenarnya Mas ya. Sampai 1 jam ini untuk berapa follower ya Mas? Tadi 50 follower tadi 50 kan. untuk Jadi 1 ya, jam jadi agak lama ya. Iya. Kayaknya lebih cepat kalau manual. Itu loh. Mungkin perlu Perlu di versi berikutnya ya. versi Ini kan baru berikutnya ya. pertama. Tapi nggak melulu bisa 1 jam kayak gini. Tergantung momen-momen. Mungkin ada faktor lain kali ya Mas. Bisa dari PC-nya atau yang lainnya. Ada beberapa yang lancar langsung. Oh gitu. Oke. Ya, kita tes. Ini udah 16. Kita refresh. Nah, udah naik 23. Terus nambah terus. Ini juga ngejaga kan tadi saya udah berapa follower per menit ya kan, ingat. Jadi ini juga hati-hati di settingannya. Tadi saya nulis berapa follower ya per menit. Jadi memang itu dibatasin. Gitu. Berdasarkan note-nya di sini sebenarnya bisa dicek ya saat prosesnya sudah kelar, sudah selesai baru. Oke. Untuk mempercepat waktu kita cancel aja. Kita buat komentar yang penting intinya udah tahu caranya kayak gini. Ini start following 16 kayak gitu. Kita cancel ya. Oke. Nah, ini ada baru 17 yang ke follow. Tadi ada 15, berarti mestinya 15 ditambah 17 ada 20 15 32. Ini baru 23. Kita cocokin. Apa benar 32? Dan Sesuai progresnya. Oh, belum semua ke follow kayak gitu ya. Ya. Berarti bisa gagal ya mungkin ya Mas. Mungkin ada apa username-nya kenapa atau private atau macam-macam. Iya. Bisa aja kemungkinan besar sih karena akunnya di private jadi belum di approve kayak benar. gitu ya. Nah, ini juga ada komentator ya. Mas, boleh ya, nggak boleh cek apa-apa. yang fitur satu lagi kan ini kan follow, satu lagi kan ada lagi nih. Yang mana? Komen. Yang mana? Oh, unfollow. Oh iya, unfollow itu berarti kita mengunfollow follower apa ya orang yang kita follow gitu ya. Oh, biar mempercepat proses aja ya Mas ya. Iya, jadi gini, kan ada orang yang memang setelah di follow banyak-banyak, jadi kumpulin banyak kan orang itu bakalan follow kita balik kan. Tapi ada yang enggak ya kita unfollow gitu. Jadi langsung unfollow semuanya setelah follow banyak. Misalnya kalau mau, jadi kan udah follow banyak, ya masa nggak ada yang follow balik kan? Iya. Misal kita follow 10.000 orang, masa nggak dapat 2.000 orang setelah melakukan follow itu kan kurang bagus, kurang menarik. Jadi kita unfollow semuanya. Jadi kita kayak seakan-akan akun baru lagi yang 0 follow, tapi udah ada 2.000 yang following. Banyak pengikutnya gitu ya Mas. Iya. Ya? Oke, kayak gitu. Nah, ini fiturnya, fitur unfollow. Oke, di sini juga ada fitur komentator. Ya. Ini image link list. Nah, tadi
kan kita udah scrap di sini image link listnya ini kan. Yuk kita buka di sini. Ya ini ya image link listnya. Nah, kita copy. Mas mau nanya mas, Oh tunggu sebentar. Ya ada apa? Apa yang mau ditanya? Ya? Tanya ada apa? recycle bin? Maksudnya? Recycle bin? Enggak. Hah? Kurang ngerti itu maksudnya. Oh mungkin buat ngapus data-data yang udah ada kayak gitu. Iya. Ini nggak ada kayak gitunya. Jadi memang harus copy paste kayak gitu. Oke? Oh gitu ya mas. Ini ada insert comment support syntax. Jadi kita bisa komen berdasarkan kayak ada sintaksnya kayak misalnya kalau Ya, misalnya spin nulis ya, Mas. nama itu langsung berubah namanya dia atau ya spin lah Ya, spin sebutannya. gitu ya, Jadi Mas, ya? otomatis berubah kalau misalnya kita masukin sintaks-sintaks tertentu. Nah, sayangnya nggak kelihatan nih. Saya tanya dong mas, sintaksnya ya. format apa? sintaksnya kayak gimana? Nah, ini dia tadi yang mau saya jelaskan. Oh. Di sini belum ada catatan tentang format sintaksnya apa aja gitu. Ya, kayak gitu. Dah. Ini coba kita coba komen ya. Kita coba komen. Berarti ini komen eksak ya mas? Iya, Nggak komen dinamis exact, ya mas? nggak dinamis. Bisa dinamis asal tahu sintaksnya. Mungkin nanti bakalan ada kayak pemberitahuan nih sintaksnya apa aja yang bisa dipakai di versi berikutnya. Ini kan juga video ini dibuat tanggal 23 Oktober 2015 jam 10 malam, 10 lewat 30 malam ya. Dan produk ini baru launch tadi jam 23 jam 4 sore dan pada hari yang sama. Mungkin kedepannya bakalan banyak perbaikan lagi ya, kayak gitu. Oke. Kita coba komen apa ya? Dan follow IG kita ya. Kan biasanya kayak gini nih ya, Wanita Shop ada banyak hal yang berkaitan dengan keyword tadi. Keywordnya apa? Baju Korea atau tas branded? Berkaitan tentang baju Korea atau tas branded juga loh. Ya, dah. Contoh aja lah kita kayak gini. Apa? Oh, ada yang mau ditanya? Apa lagi? Mau tanya Mas, apa? ini kan ini otomatis komen ya mas ya? Iya. Ini yang bakal di komen itu yang di beranda Oh atau enggak. Ini yang Gimana? ada di list ini. Mana Image list? link ini. Oh di image itu. Image-nya langsung kan orang update, kita Oh, komen di iya. bawahnya. Oke. Gitu. Kita coba ya, kita coba run ya. Ada yang tanya lagi? Enggak ya? Oke, kita klik run. Nah, dia lagi login to your account lagi. Oke. Kita coba ya. Saya sambil buka ya akunnya. Jadi login pakai incognito Windows. Oke. Sedang coba login to your account. Masukin ID sama passwordnya. Klik login ya. Itu siapa mas? Ini hasil dari follow yang tadi. Kan masih 0, nah ini otomatis udah masuk semua berarti udah berhasil kita follow. Nah, ini udah 28 tadi ya. Iya. Kayak gini. Ini yang follow tadi nih. Nih. Kita follow berdasarkan hashtag tadi ya. Iya. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Tuh. Jadi benar-benar target ya mas? Tertarget sih sebenarnya asalkan kita pintar nyari hashtagnya. Gitu. Kalau hashtagnya tepat, ya hasilnya juga tepat. Tergantung dari research kita sebelumnya kayak gimana, kayak gitu. Oke. Nih hasilnya, oke? Oh iya, tadi gimana tuh progresnya kita lihat? Oh, progresnya sudah 2%. Nah, kayak gini ya, progres 2%. Kita lihat hasilnya tadi. Kalau 2% berarti di foto pertama sudah di komen dong, kita lihat. Ada nggak sih komen kita di foto pertama? Ah, ternyata ada. Ya, selamat Hai Sista, coba cek follow IG kita ya. Selamat Shop. Ada banyak hal berkaitan tentang baju Korea atau tas branded juga ya. Nah, apa dia juga berkaitan dengan keyword baju Korea? Ternyata benar, baju Korea ada. Kayak gitu. Bagus berarti Jadi, ya mas ya? cocok sih sebenarnya kalau
bukan sesama jualan ya, tapi kalau misalnya orang itu aduh jerawatan nih, terus kita komen langsung nyamber, ayo sis yang mungkin jerawatnya mau dibersihkan atau mau obat jerawat kayak gitu contohnya, atau banyak hal lagi yang bisa kita cari di sini target gitu ya, target berdasarkan hashtag kayak gitu. Oke? Idenya Mas. seperti itu. Ini juga ada banyak keyword yang ya yang bisa kita gunakan. Tugas Anda saat ini ya tentunya mencari research keyword mencari research hashtag yang tepat ya. Ini tergantung kreatif kalian masing-masing. Coba kalau satu ya bisa aja kebetulan. Coba kita buka gambar yang lain. Ups, agak salah. Kurang hak ini ya. Kita klik. Ada lagi? Nah, ada ya. Ini keyword yang mana? Baju Korea lagi. Ya. Hasilnya gimana sih baju Korea sebenarnya? Tuh banyak ya. Ya tuh. Ya, oke. Oke, untuk mempercepat waktu kita cancel lagi. Oke. Yang penting udah kelihatan hasilnya seperti apa. Oke, canceling. Ini ada beberapa lagi, coba kita buka lagi ya. Sambil nunggu proses cancelnya. Oh, agak terlalu ke bawah ternyata tadi pilihnya. Ya udah gitu deh. Nah, ini baru 2 prosesnya. Kita cancel. Ada 2 ternyata, ada 2 progress processing sama progress canceling. Oke. Ada 2 canceling sekarang. Oke, ini agak cukup lama jadinya. Karena ada progress cancelnya juga harus ada nunggu, nggak bisa otomatis. Ya. Oh, ini bukan permasalahan device atau laptopnya. Mas, nyobain Dex dia, Mas. Ini biar kelihatan, jadi yang dipakai ini ya, untuk yang dipemakaian kayak gini. RAM-nya 8 GB juga. Saya menggunakan Asus Republic of Gamers, jadi sudah cukup kuat menggunakannya. Dex 7 ya, Mas. Ya, jadi masih cukup. Ya, lebih dari cukup, kayak game-game berat juga sebenarnya bisa jalan dengan lancar di sini. Oke. Ini lebih berat dari game ya kayaknya. Nah. Sip, udah. Oke, di sini juga ada, tadi kita udah bahas tentang fitur research, fitur scrap, fitur follower dan komentator yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang kita masuk ke tahapan mass uploader. Gunanya buat apa sih sebenarnya? Nah, dari research yang tadi kan kita bisa ngambil gambar-gambarnya nih, scrap. Ya. Gambarnya di sini nih, download all image. Ini bisa langsung otomatis upload semuanya. Ya. Jadi gini, misalnya kita mau research hashtag apa sih yang lagi rame? Nah, contoh, saya mau ambil research hashtagnya baju murah. Ini kan banyak nih. Ya udah, tinggal tulis di sini baju murah di awal. Ya, langsung aja tulis baju murah gitu. Baju murah. Salah. Scrap di sini. Set maksudnya research di sini ya. Baju murah. Research by hashtag. Tinggal kita klik run, nanti kan muncul tuh hasilnya kayak gimana. Nah, ini bisa kita tunggu, nanti langsung kita upload langsung hasilnya. Nah, untuk mempercepat waktu, kita langsung klik mass uploader, ambil dari gambar yang udah hasil scrap yang pertama tadi. Nih, ya. Klik OK. Nah, kita bisa tulis. Nah, ini yang tadi nih. Ya. Ini di checklist aja, karena ini thumbs aja. Dah. Ini bisa kelihatan ada captionnya, kita bisa isi juga, langsung otomatis isi captionnya. Gitu, jadi nggak, aturan ini juga dinamain file-filenya. Kita namain sendiri, jadi bisa otomatis nih tambahin. Ini file name-nya nggak bisa diedit ya, Mas? Editnya di ini tadi, di file yang ininya ya, di file foldernya langsung. Ini captionnya bisa kita isi, kita contoh aja ya, asal-asalan dulu, nanti dihapus kok. Oke. Ya. Sampai selesai.
menggunakan hashtag baju Korea misalnya ya. Dah. Oke. Nah, ini ada bisa kalau misalnya itu apa ya, banyak kok. Nah, ini bisa kita setting delay-nya berapa. Kita upload misalnya, kita upload karena untuk cepat waktunya cepat 5 foto per menit. Atau langsung 9 aja, nggak terlalu banyak juga kok ya. 9 foto per menit biar langsung ke-upload semua dalam waktu 1 menit ini. Terus caranya gimana? Klik run lagi di atas. Oke. Semenit ya, semenit. Iya, nah ini dari 10.39 ya. Kita lihat 10.40 seperti apa nanti. Sudah selesai atau belum? Oke. Kita sambil menunggu. Oh iya, kita sambil menunggu kita lihat saja. Instagramnya udah terupload atau belum. Mungkin ada yang udah ke-upload 1 atau 2 foto. Oke, ternyata belum. Atau kita lihat lagi sebentar. Nah, sudah ada proses 7% ternyata. Kita coba refresh. Udah 7. Enggak, itu 7%. Nah, berhasil kan terupload. Prosesnya tuh. Ada captionnya juga. Jadi ini memang sebenarnya sangat membantu. Mas, Kalau misalnya menggunakan banyak akun sekaligus, jadi kita kayak bahasa kasarnya langsung ternak akun sebanyak-banyaknya kayak gitu. Kita follow secara massal, kita gunakan, upload banyak produk kita. Ada produk kita misalnya 1, terus kita buat banyak akun di Instagram yang masing-masing follow otomatis semua. Dan nanti uploadnya juga otomatis kayak gini gitu. Ya, ada yang ditanya lagi? Nah, ini bisa kelihatan yang udah ke-upload yang mana. Yang sudah terupload warna hijau, nanti kalau misalnya gagal mungkin warnanya merah kayak gitu. Hah? Oke, nggak ada yang ditanya lagi? Berkaitan tentang fitur produknya, baik tentang research, scrap, follower, komentator, mas uploader atau yang lainnya? ini udah dulu deh. Udah ya. Nih gini, kalau berdasarkan data di sini sudah ada 3 foto yang semestinya terupload. Kita klik sekali lagi, kita coba refresh. Ah, udah 4 ternyata malah. Ini ada foto yang jam, foto yang itu, dan semua dari folder yang tadi, ya, folder hasil scrap tadi. Oke. Nah, ini proses seperti apa? Ini, ya, kita cancel aja. Nah, fitur research, scrap, follower, komentator, dan mas uploader sudah kita bahas. Setting juga sudah di awal. Lalu ini note yang tadi ya, following. Ini ada catatan following dan follower tidak ada batas jumlah follower yang boleh memfollow akun Anda, tetapi ada batasan untuk jumlah following atau akun yang bisa kita follow adalah 7.000. Kita juga tidak boleh follow lebih dari 20 orang sekaligus dalam 1 jam. Ini harus diingat kayak gini. Jadi gimana cara progresnya? Jadi kita bisa bikin banyak akun yang masing-masing dibatasin 20 orang sekaligus dalam 1 jam. Likes, kita tidak boleh melakukan like di Instagram lebih dari 350 kali dalam 1 jam. Jangan sampai dia nggak spam. Hashtag pun demikian. Kita tidak bisa menulis lebih dari 30 hashtag dalam 1 posting. Jadi captionnya juga jangan terlalu banyak ya hashtagnya. Maksimalnya adalah 30, tapi jelas jangan sebanyak itu juga biar kelihatan elegan kayak gitu. Karakter, caption jumlah karakter juga 2200 karakter sih sebenarnya, tapi ya itu panjang sekali. Kita pendek-pendek aja karakternya. Jangan terlalu banyak seperti post. Nah, berkaitan dengan post tidak ada batasan jumlah posting sebenarnya di Instagram. Jadi kita bisa post foto sebanyak-banyaknya, tapi tentu ada ya perkiraannya berapa ya. Oke. Itu dari situ ini juga ada fitur helpnya sebenarnya. Ini diarahkan ke panel.exclusivebot.net yang berkaitan dengan helpdesk-nya. Jadi kita bisa kontak. Ini hanya orang-orang yang login aja yang bisa akses nantinya ya. Contoh, saya sudah coba akses di sini ya. Ya. Ini coba login. Nah, ini kita bisa langsung request kalau ada pertanyaan, bisa langsung dikirimkan melalui panel.exclusivebot.net helpdesk. Nah, kayak gitu. Nah, itu review dari saya. Nah, saya akan jelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya setelah saya mencoba. Kelebihannya ini cukup bagus ya. Kalau misalnya kita bisa pakainya, terutama di research hashtagnya. Ini bagian penutup. Asal kita bisa pilih hashtagnya dengan tepat dan menghasilkan gambar yang bagus atau research kompetitor, kita bisa ngelakuin banyak hal di sini. Contoh mengambil consumer dari kompetitor atau banyak hal lainnya, dan research apa sih yang lagi rame di Instagram sebenarnya kayak gitu. Ada fitur-fitur lain yang di aplikasi kayak misalnya kita bisa nyari hashtag apa sih yang rame di hari ini, itu ada lah, tinggal cari aja itu lewat googling.
Terus fitur selanjutnya yang saya suka yaitu scrap. Kenapa? Karena dengan ini sangat mempermudah, kita bisa banyak follow. Misal saya mau follow akun yang menurut saya itu kompetitor saya gitu, ambil followernya lalu kita follow balik. Itu cukup bagus ya. Untuk follow-nya juga bagus, dan ini ada fitur unfollow yang tentunya bagus kalau misalnya kita udah follow banyak, pengen dong nggak kelihatan banyak follow tapi follow-nya sedikit ya gitu. Jadi kita unfollow orang-orang yang kita follow sebelumnya. Kalau misalnya dia nggak follow, balik ya. Terus komentator ini sebenarnya caranya saya kurang suka ya, karena terkesan spammy banget ya. Mungkin bisa diperhalus dengan banyak cara, kayak misalnya mau bagi-bagi tips silahkan cek itu, ya nggak masalah kayak gitu, asalkan jangan jualan, karena efeknya nanti bisa lebih cepat diblokir kecuali mau main banyak. Tapi tetap saya tidak sarankan komentator ini, terutama kalau untuk dipakai spam terlalu banyak ya. Untuk soft selling ini nggak masalah, tapi kalau langsung hard selling ini jelas sangat mengganggu. Oke. Untuk mass uploader ini bagus lah kalau yang ini sangat mempermudah kalau misalnya kita punya banyak produk dan punya banyak account Instagram. Kalau upload satu-satu, apalagi lewat HP kan, itu ngabisin waktu banget. Kalau misalnya menggunakan Instagram buat ini, igram dari eksklusif buat, kita bakalan bisa buatnya jalan, kitanya jalan-jalan gitu misalnya. Ya, kayak gitu. Nah ini setelah mas uploader ini juga ada fitur setting ya, yang block any keyword kita bisa masukin, jadi kita nggak akan komen di keyword-keyword yang ada ininya. For comment 20 second ini bisa load setting juga, dan ya udah ini not biasa kayak gitu. Dan sekali lagi ingat, ini adalah versi pertama yang tentunya tidak ada versi pertama yang langsung sempurna. Ini berawal dari kayak gitu, dan kemungkinan besar tentu akan ada update lagi yang akan memenuhi kebutuhan para customer dari igram ini. Oke, kelebihannya seperti itu, kekurangannya yang akan saya bahas ya, tidak ada program yang memang sempurna. Kekurangannya tadi kita bisa lihat fiturnya masih berdasarkan user experience-nya masih agak cukup membingungkan, dari run-nya, dari script-nya. Terus ada juga fitur di awal, yaitu buat pemula memang agak sulit tentang net framework-nya, karena nggak semua orang ngerti tentang cara install-nya kayak gitu. Tapi cukup terbantu dengan adanya tutorialnya, tapi sekali lagi masih agak sedikit sulit kayak gitu tentang itunya. Tinggal yang ininya aja, tinggal agak diperbaiki lagi tampilannya, user experience tentunya yang paling penting, karena agak cukup membingungkan. Kita bisa misalnya settingnya dipindahin ke sini, karena fitur ini yang harus maka harus diisi dulu settingnya, baru bisa buka file-file menu-menu yang lainnya baru bisa kayak gitu ya. Ada lagi mungkin tambahan dari teman-teman tentang kelebihan dan kekurangannya, atau ada saran langsung menuju ininya, sarannya? Kekurangan sih, kekurangannya tadi agak berat aja. Agak berat ya itu. Agak lama prosesnya. Agak lama. Itu aja sih. Padahal device-nya udah mumpuni udah gitu. Oke, Mas, ini, Mas. Oke ya. Gimana menurut Mas? Udah bagus untuk bisnisnya Mas? Saya yang sangat membantu nggak kalau misalnya menggunakan buat ini? Buat ngeposting buat posting buat posting itu bagus ya. Lumayan. Tapi kalau untuk fitur-fitur yang lain mungkin bisa dicek. Untuk sama risetnya juga lumayan. Udah researchnya aja bagus sih paling bagus. Jadi research sama mas uploader ini sangat Tapi sama membantu sih tambahannya itu ya dipercepat aja. Dipercepat ya. Jadi tinggal dipercepatnya aja. Percuma dong kalau buatnya lama ya, prosesnya juga jadi lama. Itu udah kayak robot kalau kayak gitu. Iya. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Sudah kayaknya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau beli, silahkan masuk. Teman-teman bisa buka ya halamannya di www.iqbalmaulana.com ya /igram ya. Igram, ingat di situ. Dan harga aslinya berapa sih igram? Nah, kita bisa lihat di sini. Harganya berapa sih untuk mendapatkan bot yang seperti ini? Bot yang sangat memudahkan kalian untuk melakukan marketing melalui Instagram. Kita lihat bahwa ya harganya $47. Oke. Nah, tapi saya punya kupon diskon yang senilai $22 ya. Jadi kalian bisa mendapatkannya lebih murah daripada $47 ini. Gimana sih caranya? Masukin kupon Advertisa ya.
Ya, kuponnya @vertisa dan linknya ini iqbalmola.com/igram. Ingat ya, linknya www.iqbalmola.com/igram dengan kupon @vertisa. Oke? Oke. Terus apa mau ke bonus? Nah, bonusnya bisa via PM aja, mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh tentang Instagram marketing atau yang lainnya. Atau mungkin kalau misalnya bosan dari bot, mungkin bisa menggunakan Instagram Ads juga, karena kan Instagram Ads itu platform baru dari Facebook, bisa berikan di Instagram ya. Ya gitu-gitu aja lah. Ntar bisa langsung chatting juga, mungkin ada itu, tapi tanpa bonus aja sih sebenarnya ini udah worth it banget lah. Oke? Sekali lagi, iqbalmola.com/igram, dengan masukin kupon @vertisa, Anda langsung mendapatkan diskon $20 langsung. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga dengan review ini membantu Anda untuk menentukan membeli igram ini atau tidak. Ingat sekali lagi, belilah jika bot ini dibutuhkan, ya. Cukup sekian dan terima kasih.